Halo friends, welcome back to Anex Podcast Season 5. Oke, halo friends, balik lagi nih bareng kita di episode ketiga kali ini. Yang pasti kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seru dan menambah pengalaman dan juga wawasan bagi kita semua. Iya, tapi tunggu dulu Kak, kayaknya kita belum kenalan nih sama iFriends yang lagi nonton. Hai iFriends, kenalin nama aku Shaina, aku dari Manajemen 25 dan kali ini aku ditemenin nih sama... Halo iFriends, aku Radit dari Manajemen 24. Nah Shaina, kamu bisa lihat nih, kita ada di suasana yang baru nih, lebih fresh nih. Bener banget nih. Kita emang ada di mana sih, Shaina? Jadi kita lagi ada di Nusantara Reserve, tepatnya ada di FKKMK UGM. Oke, nah kayaknya para friends juga penasaran, emang siapa sih gestar yang akan kita undang kali ini? Kira-kira siapa ya, Kak? Please welcome Kak Tio. Hai, kenalin nama gue Jason Prasetyo, biasa dipanggil Tio atau Kak Tio, bebas sih sebenarnya, agak chill aja. Kalau profesionalnya biasanya Jason sih, orang-orang pada kenal aku atas nama Jason. Gue udah di Nusantara kisaran berapa ya? 2 bulan kali ya, bantu-bantu Adam aja sih di sini. Dia yang request gue masuk sini, gitulah. Oke Kak, aku mau nanya-nanya nih, apa sih idea behind Nusantara sendiri? Kayak apa yang jadi pemikiran awal waktu ngebangun Nusantara ini? Kalau menurut gue, kalau di idenya sih, it's always growing ya. Jadi kayak we cannot stuck with the idea dari awal sampai akhir tuh pasti growing lah. Kalau seiring dengan berjalannya waktu ya, sebenarnya the main idenya adalah kita pengen jadi kopi yang memang terikat banget lah sama kampus. Jadi kayak istilahnya kalau if you think about kampus, you think about Nusantara. Intinya kayak gitu lah. Jadi pengen masa dekat dengan mahasiswa juga. Iya, benar. Jadi memang kita specialize di kampus. Jadi memang kita mungkin kalau misalnya pun nanti bukan di luar kampus, namanya pasti nggak Nusantara. Jadi icon Nusantara adalah kopi yang ada di kampus gitu loh. Jadi kalau orang berpikir tentang kampus, orang berpikir tentang Nusantara. Oke, menarik banget nih. Kak Tio, mau nanya dong. Biasanya kan kalau kita awal buka bisnis itu pasti ada tantangan kecil maupun besar. Nah, kira-kira masalah apa sih yang dialami Nusantara pas awal buka dan gimana cara kalian ngatasin masalah itu? Kalau masalah ya, sebenarnya masalah tuh banyak ya. Selalu pasti, maksudnya orang buka bisnis pasti ada masalahnya. Cuman kalau Nusantara sih lebih ke operasionalnya aja sih, karena perbedaan dari dulu kecil sampai sekarang besar, hal-hal yang memang, let's say dulu beli kopi cuman cukup satu pouch, sekarang butuh langsung nyetok 5, butuh nyetok 6 gitu. Itu adalah perkembangan yang memang belajarnya by experience sih. Nggak ada textbooknya lah kayak gitu, pasti belajarnya by experience. Dan kebetulan Adam adalah orang yang cukup gampang lah untuk adapt sama situasi kayak gitu. Makanya mereka mungkin ya handle-nya cukup cepat lah masalah-masalah di awal. Buat Anex yang para iFriends yang belum tahu. Ya, kita kasih tahu dulu kali Tahu Nusantara itu dulu berdiri di FEB UGM. Nah, sekarang mereka expand dan akhirnya buka di FKKMK. Jadi lebih gede guys. Kalian bisa lihat sendiri di sini di belakang kita banyak anak-anak yang lagi nugas. Tuh, karena emang cozy banget dan nyaman banget buat nugas, ngumpul ngobrol enak banget teman-teman tempatnya. Nah, oke Kak. Sekarang mungkin kita masuk ke topik yang lebih seru nih. Lebih seru apa nih, Shaina? Jadi kita mau ngomongin tentang operasional dan HRD. Oke. Aku mau nanya nih Kak Tio. Menurut Kak Tio nih, biasanya red flag apa aja sih yang paling sering muncul? Kayak misalkan service timing, office, habis itu mungkin SOP yang belum jalan dengan maksimal. Red flag ya. Kalau menurutku red flag paling utama sih di finance atau pembukuan. Jadi kalau memang seseorang sudah bisa approach istilahnya, bisa membuka ke pembukuannya sebuah perusahaan dan di situ tidak berjalan dengan lancar, istilah pembukuannya tidak tercatat dengan baik, pasti jadi bermasalah kemana-mana. Karena itu adalah istilahnya ya core dari segala perusahaan itu adalah finance-nya. Karena biasanya aku berpikir kalau finance-nya problem, pencatatannya tidak baik, pembukuannya nggak baik, pasti dia domino efek ke yang lain-lain.
Jadi misalnya pencatatannya A-nya, misalnya A-nya nggak baik, pasti B-nya kena, C-nya kena, D-nya kena gitu. Jadi rembet ya kayak. Kenapa? Rembet gitu ya kalau misalkan betul. nggak diurus. Ya. Iya. Jadi menurutku pembukuan krusial banget. Krusial banget. Nah, kalau untuk dari manajemen Nusantara sendiri, kan tadi red flag-nya tuh finance ya. Gimana sih cara nutup celah red flag-nya itu, atau ada nggak sih kebiasaan atau sistem yang kalian gunain buat meminimalisir kesalahan misalnya di finance kayak gitu? Menurutku ini kebiasaan yang menurutku ya, walaupun diterapkan di Nusantara, semua orang harus terapin. Kalau menurutku adalah you have to record everything. Semua uang masuk, semua uang keluar, Rp1.000 pun dicatat. Sekecil apapun dicatat. Jadi jajan juga nih berarti. Masuk ya? Bisa juga. Jadi boros. Kadang perbedaan 1.000 kita bahas 1.000 gitu. Padahal kalau di bisnis cukup krusial lah. Nanti nggak balance tuh. Bener. Balance ya. Bener. Habis kuliah balance sheet kayak ini. Pas banget. Oke, sekecil itu pun harus di-record. Bener. Nah, terus kalau Kak Tio sendiri tuh punya metrik yang selalu dipantau gitu nggak Kak? Misalkan kayak indikator apa aja sih yang selalu jadi monitor buat ngecek setiap rutinnya gitu? Kalau itu sih kita dulu nggak ada ya, cuman seiring berjalannya waktu, aku rasa perlu diterapkan yang namanya kayak SOP itu semua dibikin. Dan itu pun menyesuaikan. Jadi misalnya kita, let's say bikin SOP di barista, terus ternyata di kitchen juga butuh SOP. Terus ternyata bahkan pembuatan makanan, membuat minuman semua ada SOP-nya. Itu kalau memang SOP-nya itu baik, pembuatan makanan dan pembuatan minuman ngikutin SOP udah pasti hasilnya baik sih. Jadi kita quality control-nya by SOP, sama pentingnya supervisi dari supervisor. Jadi dia yang akan decide minuman ini atau makanan ini layak nggak untuk disajikan ke customer. Gitu. Kalau soal SOP ini aku penasaran deh. Kalian itu bikin SOP itu from the scratch atau kalian include sama misalkan SOP buat barista? Kalian ajak ngobrol baristanya juga, mereka juga bantu bikin SOP-nya, atau udah manajemen aja nentuin? Gimana sih Kak prosesnya bikin SOP? Tadinya hal-hal seperti itu manajemen doang yang nentuin. Cuma setelah aku berpikir lebih panjang, hal-hal seperti SOP itu lebih baik jika dibicarakan atau didiskusikan sama orang yang langsung mengerjakan SOP itu. Jadi kita diajak diskusi dulu gitu ya Kak? Betul. Karena menurutku kita mungkin merasa paling tahu lah soal kayak gitu-gitu. Padahal mereka yang kerjain. Nah, jadi kalau kita diskusi sama orang yang benar-benar istilahnya paham sama situasinya, pasti hasilnya lebih baik SOP-nya. Jadi kita kadang setiap awal bulan sih ada sesi evaluasi untuk membahas hal kayak gini. Jadi misalnya bulan lalu ada problem di barista di penyajian minuman misalnya. Nah, kita evaluasi awal bulan depannya, gimana nih kira-kira caranya. Jadi aku nggak memutuskan, aku nggak kayak menurut gue gini enggak. Aku kayak menurut kamu gimana? Gimana yang tahan? Baru kita cari jalan tengahnya di situ. Jadi ada proses evaluation juga di situ ya, bareng sama pekerjaannya ya. Tadi katanya itu ada mention tentang quality control nih Kak. Aku lihat sekarang Nusantara kan udah skalanya lebih besar daripada FEB dulu ya. Gimana sih cara manajemen kalian tuh mastiin produknya tetap konsisten, mulai dari penyajiannya, mungkin kualitas produknya, kayak gitu Kak. Gimana sih? Ada nggak sih rumus-rumus atau tools yang kalian pakai? SOP itu tadi sih. Kita mencoba melihat ke apa yang sudah dulu berjalan dengan baik. Kita coba implementasikan, cuman kali 10 anggap aja kayak gitu. Kan pasti ada perubahan-perubahan yang oke lah, ada yang signifikan, ada yang tidak, cuman memang kembali lagi ke situ. Apa yang sudah berjalan dengan baik ya udah kita keep aja. Berarti emang ada trial and error dulu ya dari SOP ini. Oke. Mungkin tadi kan ngebahas juga kalau Nusantara ini pernah ada di FEB. Betul. Nah, apa sih Kak perbedaan ekspektasi pelanggan yang dulunya ada di FEB, sekarang ada di FK? Yang skala jauh lebih besar juga nih, nggak cuma di FEB ya? Dari skala kecil ke skala besar. Sebenarnya pertama ya, kalau skala ya, people expect bigger things. Jadi kayak mereka expect minumannya jauh lebih enak, mereka expect makanannya jauh lebih enak. Oh, dulu nggak ada makanan ya. Ya itu mungkin something yang mereka expect gitu loh. Jadi kayak mereka berharap ya dengan berkembangnya kafe itu pasti ada hal-hal baru ya. Contohnya makanan tadi, contohnya minuman yang lebih enak kayak gitu-gitu. Cuman kalau khususnya di kasus Nusantara ya, karena kita nggak hanya berkembang jadi lebih besar istilahnya dari small cafe yang to go jadi cafe yang memang orang bisa dine in, bisa makan, bisa minum. Kita juga pindah marketnya. Yang tadinya memang istilahnya di FEB orang-orangnya seperti apa, kita pindah ke FK yang
mungkin ya kalau orang di luar FK mikir oh sehat banget gitu. Jadi kita mungkin ngerilis menu-menu yang mungkin di masa yang akan datang kita mungkin masukin jumlah kalorinya misalnya, atau ngasih options bisa less sugar atau even gramasi sugarnya berapa. Jadi sesuaiin sama karakteristiknya juga. Benar, itu akan jauh lebih menarik karena mereka kayak lebih aware lah ya sama hal-hal seperti itu gitu. Jadi kayak kita pun jadi harus ikut menyesuaikan. Jadi kayak even di menunya kita tulis ini let's say kalau nanti di masa yang akan datang makanan ini kandungan proteinnya berapa gram, karbohidratnya berapa gram, itu menurutku sangat menarik dan sesuai lah sama tempatnya ini. Kalau di FB kayaknya nggak ada yang yang penting enak ya. Enak, cepat. Sebelum kelas kan suka mepet-mepet kan kadang anak-anak ya. Beli dulu kopi nih buat kelas gitu. Nah, dulu pas zaman aku tuh, aku sering banget tuh mampir ke Nusantara, pagi-pagi beli cold brew-nya, baru kelas, karena seger banget. Biar melek nih kelasnya. Biar nggak tidur. Nah, gitu. Ketahuan. Sekarang udah nggak kok, udah lebih baik. Ketahuan. Nah, sebenarnya kalau speaking customer experience-nya, aku masih bahas transisi ya. Ada nggak sih fitur-fitur nih pas dari di FEB yang sekarang pindah skala lebih besar, ada nggak sih fitur dari customer experience yang dikorbankan atau dihilangkan? Misalkan diskon eksklusif untuk anak FEB, itu kan dulu ada nih di FEB, ada nggak sih yang dikorbankan atau malah dipertahankan semua? Semua sih dipertahankan. Kayak kita, walaupun kita membuka pintu untuk let's say, kita sebut saya market baru gitu kan, karena market lama kita juga kita tetap keep dan kita pertahankan sesuai dengan visinya Adam. Ya Adam pengen apa yang sudah ada, istilahnya bonding keluarga yang dulu dibawa ke sini juga. Jadi kita tetap mengadakan diskon-diskon khusus sama organisasi-organisasi yang memang kerja sama-sama kita. Dan kita selalu open untuk kolaborasi. Dan menurutku yang paling dipertahankan adalah brandingnya. Brandingnya paling dipertahankan. Yang dikorbankan ya tentu saja effort, time, sama money-nya kita lah. Kalau lebih besar ya? Iya, banget lah. Oke. Pasti kan kalau di suatu bisnis itu suka ada keluhan nih Kak dari pelanggan atau komplain gitu. Itu kan pasti ada ya? Pasti ada. Ada. Nah, ada nggak sih Kak yang kayak awalnya dari komplain customer itu jadi inovasi nih buat Nusantaranya sendiri? Inovasi itu seperti yang aku tadi bilang. Jadi kita di sini itu kita di posisinya di Pasar Sarjana. Pasar Sarjana tuh sudah lebih dari S1 ya, S2 ya kan ini. Nah, jadi banyak customer kita datang itu dokter, dosen, dekan gitu pun juga kadang datang ke sini, wakil dekan. Nah, mereka salah satu saran yang waktu itu paling menarik lah buat aku, mereka saran untuk kita ngerilis menu healthy food. Jadi dari situ sekarang kita sedang develop menu-menu healthy food yang seperti yang aku bilang tadi, nanti mungkin kita akan publish jumlah proteinnya, jumlah karbohidratnya. Nah, salah satu, aku spill aja lah salah satu. Kita nanti eksklusif. Bulan depan semoga sudah ada menu baru yang namanya smoothie bowl. Smoothie bowl, oh menarik nih, smoothie bowl. Karena pagi-pagi gitu orang kadang nggak mau langsung makan rice bowl kan, jadi optionnya kita kasih smoothie bowl. Nanti bentuknya seperti apa ya datang aja sendiri. Save the date guys. Bulan depan ya, amin kita doain bisa rilis ya. Buat teman-teman yang suka makanan sehat nggak perlu takut datang ke sini ya. Betul. Karena ada menu sehatnya teman-teman. Nah, ngomongin soal menu nih Kak. Kenapa tuh? Kira-kira ada nggak sih menu-menu yang paling sering dibeli nih sama anak-anak FK? Kayak best sellernya gitu ya? Gitu. Best seller. Kalau makanan sih kita di pastanya. Pastanya ada optionsnya ada 3. Ada carbonara, olio sama satu lagi yang pakai ayam itu apa ya? Kayak Alfredo deh kalau nggak salah. Alfredo? Iya. Terus minumnya sih rata-rata orang beli, atau ya kalau di sini kayak orang minumnya americano aja sih. Mungkin banyak gitu ya. Mungkin gitu ya. Americano cukup banyak sih pembeliannya. Sama yang lain-lain yang lucu-lucu kayak creme brulee latte sama Japanese nectar juga banyak lah yang beli. Oh, pertama kali nyoba tuh Japanese nectar tuh dulu di sini. Jadi serve ya. Enak tuh. Kamu harus coba deh kayaknya, Shay. Oke deh, abis ini kayaknya aku langsung pesan nih. Pesan deh, coba abisnya ya. Nah, teman-teman yang penasaran juga bisa datang ke FKKMK ya buat langsung nyobain experience makan ataupun minum, bahkan nongkrong di sini ya. Iya. Sumpah asli ini tempatnya cozy banget. Aku setuju. Kalau boleh spill dikit. Ya. Tadi Boleh spill aja. Sampai ketiduran loh guys. Saking cozy-nya. Produser kita ketiduran tadi ya. Saking cozy-nya gue. Kak, misalkan nih, aku mau deh.
dari experience buka outlet yang besar gini nih, dari nol, sebenarnya hal yang paling perlu diprioritasin itu apa sih? Apakah tadi finance atau mungkin operasional kah dari SOP? Menurutku yang paling penting ya, kalau dari awal banget bukan F&B nih khususnya ya. Finance cuma lebih spesifik lagi, yaitu cash flow. Udah belajar belum cash flow? Jadi sebuah perusahaan itu menjual tidak menjual harus bisa bertahan minimal setahun kalau aku bilang. Jadi istilahnya kalian buka nih, kalian punya budget, let's say untuk bikin sesuatu 500 juta. Siap pastikan ada cash yang kalau kalian pasti sudah bisa hitung operational expense-nya berapa kan. Nah itu dikali 12 aja. Anggap aja dalam 1 tahun, walaupun kamu nggak menjual apa-apa, kamu tetap bisa gaji karyawan, kamu tetap bisa beli bahan baku, nah itu penting. Sama memastikan uang masuk dan uang keluar itu baik, jadi pencatatan cash flow itu yang baik. Gitu. Kalau itunya udah beres, aku rasa awalnya pasti udah baik lah. Tinggal ngikutin istilahnya. Karena kebanyakan orang sideline it lah, menganak-tirikan gitu loh. Cash flow itu nggak sepenting itu, udahlah santai aja nyatetnya. Iya, gitu aja nanti. Yang penting kita jualan dulu ya, gitu. Padahal pencatatan itu sangat penting. Menurutku sih gitu. Itu ya, berarti pencatatan. Jadi buat China, iFriends juga jangan lupa kalau lagi pelajaran finance itu jangan dianggap remeh, itu penting loh buat apalagi kalau mau buka bisnis. Jangan tidur kayak Kak Radit. Dulu, sekarang udah enggak teman-teman. Oke. Tadi kan udah ngomongin cash flow, kita udah ngomongin problem buka dari nol nih. Aku mau tahu deh Kak, kan Kak Tio dan di Nusantara ini punya SOP nih, apalagi operasional tadi, misalkan target service time. Kalau misalkan nih target service time-nya itu meleset nih 20% dari yang targetnya, biasanya tuh root cause-nya apa aja sih yang bikin meleset? Pertama bisa jadi menurutku adalah skill si barista itu sendiri. Cuman bukan berarti baristanya itu salah gitu, enggak. Cuman mungkin dia belum di-train untuk keep up with the time limit yang kita decide gitu loh. Jadi kayak mungkin kita let's say bikin minuman maksimal 3 menit. Cuman dia nggak pernah disuruh latihan untuk bikin minuman 3 menit. Jadi menurutku perlunya pelatihan berkala itu juga penting. Jadi kayak setiap kita evaluasi, kalau ada yang problem, kita latih. Gitu. Terus mungkin juga tools ya, alat-alatnya si barista atau si kitchen yang kita mungkin nggak tahu. Mungkin kita kayak, kita beliin panci ABC harganya mahal, padahal itu bukan yang mereka butuh gitu loh. Kalau kita malah mempersulit, ternyata gagangnya gimana, padahal mereka senangnya gimana, lebih baik kita ngobrol sama mereka. Kalian tuh butuhnya apa? Pertanyaanku yang paling aku suka sih. Apa satu hal yang kalau aku adakan bisa mempermudah pekerjaan kalian? Itu pertanyaanku yang waktu aku awal masuk sini aku tanyain satu-satu. Dan ketika langsung aku adakan ya otomatis lancar lah, memperlancar lah bahasa. Dan mempercepat juga. Dan kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak nanya juga. Nah, sedangkan yang namanya karyawan tuh ya perlu ditanya. Jadi mereka merasa terlibat juga lah dalam pembentukan misalnya policy, SOP gitu-gitu. Nah, kalau misalkan operasionalnya lagi hektik nih, lagi rush hour, kayak pas lunch atau apa kayak gitu, menurut kakak nih mending potong menu biar lebih ringkas yang kayak, oh yaudah menu yang cepet-cepet aja nih, nggak usah yang lama, atau mending nambah staffnya? Gimana kalau nambah staff kan berarti ngeluarin lagi buat gaji, gitu lagi kan? Menurutku sih bukan memotong menu sih, cuman kita meng-highlight menu-menu yang simple. Jadi misalnya kita tahu antriannya ada 20, si kasir akan aku arahkan untuk kakak mau latte aja misalnya, yang memang arahnya lebih mudah. Jadi saya langsung mancing biar langsung pesannya yang benar. Gitu ya. Jadi misalnya udah ada 5 orang yang pesen sourdough, ya udah kita arahin ke sourdough semua. Jadi kayak setupnya lebih cepat, jalan gitu ya. Iya, sebenarnya bukan ya itu, kita tidak memotong menu atau tidak menambah karyawan. Tapi kita meng-highlight sesuatu yang mirip-mirip aja, jadi atau simple-simple aja, jadi lebih mudah lah. Sama menurutku yang penting juga cross-training. Cross-training itu barista belajar kitchen belajar ngebar. Jadi ketika hektik, mereka bisa saling bantu dan punya pengalamannya juga. Jadi nggak saling tergantungan banget gitu ya? Jadi misalnya kayak pemesanan minuman numpuk sampai 40, cuman makanan cuma 2, nah artinya si kitchen bisa bantu ke depan kan. Nah cross training itu penting. Jadi ketika hal itu terjadi, mereka udah siap gitu loh, nggak benar-benar buta. Gue harus bikin apa nih, harus bikin apa. Mereka ada pengalamannya lah gitu.
Nggak ada yang nganggur tuh nanti. Iya. Diem doang dia malah ntar ya kayak. Seneng tuh. Kayak aku kalau kerja gitu kali. Jangan ya, jangan sampai ya. Kayak kelihatan Kak. Jangan dong. Kita harus bisa menghandle juga situasi-situasi genting teman-teman. Sebenarnya aku mau nanya deh. Kalau dari sisi misalkan F&B nih, punya kafe kayak gini, memaintain hubungan dengan misalkan kolaborasi dengan pihak eksternal tuh sepenting itu nggak sih? Apa nggak perlu banget sebenarnya? Tergantung banget sih. Kalau memang kolaborasi, kita pasti nyari yang kita riset dulu. Pasti kita riset mana sih yang sesuai dan kita tidak saling makan. Istilahnya kalau kita kolaborasi sama sesama kopi ya saling makan dong. Tabrakan ya. Tabrakan. Cuma kalau kita kolaborasi sama let's say dessert atau donat misalnya, itu kan pasti saling melengkapi lah. Jadi mereka beli donat sekalian beli kopi atau sekalian beli kopi sekalian beli donat, nah gitu. Jadi kita riset dulu pasti ke situ. Sama ya hype-nya juga tentu aja sih, kita cari yang memang cocok lah, align sama campaign marketing kita atau campaign food kita atau campaign drink kita. Kayak nyari pasangan ya, harus melengkapi. Riset dulu. Jadi nggak cuma di kehidupan, ternyata kalau bikin bisnis juga harus riset dulu nih. Nah kalau Kak Tio sendiri, ada nggak dream partner buat Nusantara gitu? Kayak pengen banget nih kolaborasi sama, kalau misalkan nggak spesifik brand atau brand apa gitu misalkan. Siapa tahu kan nanti di approach bener? Yang karyawannya lagi nonton nih. Aku sih personally suka banget Kalis. Iya, karena ya. menurutku dough-nya sendiri enak. Jadi kayak even kamu nggak kasih topping apa-apa, si donat rotinya itu sendiri udah enak banget. Tebel ya? Aku sih juga belum pernah nyobain, tapi jadi penasaran ya. Tapi kalau ada yang mau approach, silakan. Boleh. Aku open. Kalis, ditunggu ya Kalis. Nanti kontaknya kita taruh di bawah deskripsi ya, bisa langsung approach saja. Tadi Kak, aku mau tahu deh pendapat Kak Tio soal misalkan trade off yang tricky banget nih di dunia F&B. Misalnya lebih pilih kecepatan atau kesempurnaan nih pas lagi antrean membludak, misalnya lagi rush hour nih. Untuk skala yang seperti ini ya, aku lebih ngejar tadi pilihan antara kesempurnaan atau kecepatan. Kalau menurutku untuk skala yang seperti ini kita ngejar kesempurnaan. Karena orang pada umumnya ya, based on researchku sendiri, akan lebih tolerate keterlambatan daripada ketidaksempurnaan. Jadi let's say mereka sudah menunggu 20 menit, cukup lama kan untuk sebuah minuman. Nah kalau datangnya jelek, nggak enak, mereka kayak, gue udah nunggu lama nih, kenapa jelek? Sedangkan mereka lebih tolerate kalau makanannya datang 40 menit, 30 menit, cuman pas datang bagus. Nah, jadi aku lebih ngincar kesempurnaannya aja sih. Karena juga ya, sama kejujuran aja sih. Jadi kalau misalnya kita memang ada wait time, ada line, kita akan ngobrol langsung, kita komunikasikan. Dan jujur, jadi misalnya kita ngomong, Kak paling makanannya 30 menit lagi ya baru datang, ya udah kita jujur memang 30 menit, jangan sampai sejam gitu loh. Memang kita usahakan ke angkanya seperti itu. Walaupun dari risiko dia nggak jadi pesan makanannya, tapi nggak masalah, jujur. Yang penting jujur daripada dia ekspektasinya 10 menit, kita datangnya 30 menit, orang marah kan. Iya bener sih. Orang lebih toleransi di situ aja sih. Mungkin ada nggak Kak strategi-strategi buat ngejaga itu gitu? Biar semuanya tetap kayak on time, semuanya tetap enak tanpa harus ngorbanin kualitasnya tadi. Itu sih pentingnya peran supervisor itu yang aku bilang. Karena kan kita tidak ada di tempat langsung, cuman si supervisor ini adalah barista atau kitchen yang memang sudah lebih experience, kita angkat menjadi supervisor. Nah, fungsinya si supervisor itu yaitu untuk mensupervisi. Mensupervisi yaitu artinya adalah dia memastikan makanan dan minuman yang keluar dari kitchen atau dari barista itu sesuai dengan keinginan kita gitu, bentuknya yang sesuai dengan keinginan kita, rasa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kayak dia yang akan ngecek misalnya dagingnya kurang matang atau sudah matang, atau crispy-nya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, platingnya sudah sesuai. Jadi menurutku dia adalah seperti gerbang. Jadi kayak kita bikin, kalau dia memutuskan ulang, dia memutuskan lanjut. Jadi pentingnya peran supervisi di situlah untuk nge-keep kualitasnya sesuai dengan yang kita inginkan. Supervisi itu harus kita keep in mind ya kalau mau bikin bisnis. Ngomongin supervisi nih, biasanya tuh aku suka denger kadang owner atau manajer di cafe gitu atau restoran suka random check gitu Kak. Nah, Kak Tio sendiri suka nggak sih kayak random check, datang aja tiba-tiba pesan atau nyuruh orang pesan mungkin buat ngetes? Oh iya, aku ya 2 hari 3 hari sekali lah pesan menu-menu yang menurutku tricky. Ya, jadi kita dari situ kita bisa nge-track lah istilahnya.
kemarin kok rasanya gimana, hari ini rasanya gimana gitu. Apa yang salah, apa yang beda dari kemarin sama sekarang gitu ya. Hari ini ada apa, siapa yang masak juga kadang-kadang kan beda. Jadi itu untuk kita meluruskan rasanya gitu kan. Kadang-kadang mungkin skillnya sama, cuman yang namanya tanganku dengan tangannya dia gitu pasti beda gitu kan. Nah itu yang kita sebisa mungkin lebih mirip-miripin lah bahasanya kayak gitu. Walaupun nggak bisa sama persis, yang namanya tangan orang beda kan pasti beda gitu. Kadang kita ngomong sejumput garam, nah sejumput garamnya gua sama sejumput garamnya dia sama beda nih. Iya, beda butir tuh ya. Hal seperti itulah. Oke. Nah, kalau tadi ngomongin soal ngecekin nih setiap 2 hari, 3 hari sekali. Nah, tadi juga sempat nyebutin tricky gitu. Nah, Satio bisa bilang itu tricky dari mananya tuh Kak? Kayak dan apa menu apa yang apakah kompleks pembuatannya, apakah rasanya yang kompleks? Biasanya kan yang namanya masak ataupun bikin minuman itu ada step by stepnya. Let's say 1 sampai 5 lah. Nah, kadang-kadang kalau orang ngikutin 1, habis itu 2, habis itu 3, habis itu 4, habis itu 5, rasanya sama. Cuman kadang-kadang karena males, atau karena lupa, atau karena ketidakkebiasaan, jadinya 1, 3 dulu, terus 2, terus 4, terus 5. Itu hal-hal yang seperti itu kan kadang hasilnya beda gitu. Kayak misalnya masak telur setengah matang aja deh. Kan beda 50 detik, ada 20 detik aja udah pasti rasanya beda. Teksturnya beda gitu ya. Hal seperti itu sih. Ya mungkin kalau orang di luar merasa tidak signifikan banget lah. Cuman pada kenyataannya, pada realitanya sangat signifikan. Oh, kayak gitu. Oke, kalau ngomongin kitchen aku jadi penasaran nih saya. Apa tuh Kak? Kan kadang kalau misalnya restoran tuh punya manajemen sendiri nih sama ada head chef-nya. Kalau misalnya di cafe gini, apakah Kak sebagai general manager ya? Iya, betul. Apakah ngurusin kitchen dan barnya juga atau fokus ke bisnis modelnya atau gimana tuh Kak? Khusus kitchen-nya nih? Atau beda lah orang nih yang ngurusin atau Katio juga yang ngurusin? Aku juga ngurusin sebagian. Jadi kayak kita untuk develop menu biasanya aku punya ide apa atau siapa punya ide apa, coba aku twist seperti keinginan kita seperti apa gitu. Jadi misalnya kayak apa ya? Mungkin kemarin aku kepikiran bikin French toast. French toast, cuman kan kadang-kadang kita nggak tahu susu yang mereka pakai apa, telur yang mereka pakai apa, omega atau enggak, itu kan rasanya beda-beda gitu loh. Kita coba kita tes ulang, kita R&D setiap hari Sabtu dan Minggu misalnya untuk ngetes lah kira-kira apa sih yang paling cocok, apa sih yang paling sesuai gitu loh. Terutama soal harga, rasa sama kualitasnya sih. Oke. Benar ya, ternyata risetnya pun harus punya tim yang nge-klop juga ya. Betul. Biar berjalan nggak merasa ada yang merasa jadi bawahan doang, ada yang ternyata di-include juga gitu dalam aku merasa semuanya setara lah kalau dalam bisnis. Ya. Nah, nggak boleh beda-bedain. Aku mau nanya Kak, gimana cara untuk ngejaga solidaritas dan kekeluargaan di sini? Karena kan pasti juga karyawannya banyak, terus bisa demot ya. Benar, terus juga kan nggak semua orang tuh bisa klop satu sama yang lain. Benar, gitu. mungkin backgroundnya beda-beda lah, ada yang gitu. Gimana tuh Katio? Pertanyaannya menarik karena menurutku mungkin agak aneh ya jawaban. Karyawan itu jadi solid karena mereka teamwork juga ya. Betul, sama-sama capek gitu kan. Ketika orang di posisi yang sama-sama capek, pasti mereka lama-lama makin kolaborasinya makin baik. Kalau menurutku gitu ya, walaupun agak aneh sih mungkin jawabannya, cuman menurutku sih begitu ya. Sama setelah itu ya kita tutup dengan hal-hal yang menyenangkan, yaitu misalnya habis itu makan bareng. Setelah makan bareng evaluasi bersama dan kita open, jadi misalnya ya kita evaluasi soal kitchen. Nah, siapa yang mau ngomong soal kitchen? Misalnya orang barista ngomong kitchennya gini, menurutku gini. Jadi kita bukan saling nuduh, cuman saling evaluasi, saling bangun, benahi gitu ya. Oke, akhirnya berkembang bersama gitu ya. Betul. Tuh, buat teman-teman yang interest di HR nih bisa di take notes juga ya. Ini memaintain karyawan biar nggak demot, biar nggak ada yang nggak keluar jalur lah gitu ya. Benar. Biar tetap saling ngebantu, saling support kayak gitu. Karena menurut aku itu salah satu hal yang penting juga guys. Penting banget sih. Di suatu ya bahkan kayak tugas kelompok aja kalau misalkan nggak solid itu pasti kan tugasnya jadi keteteran lah. Benar. Bahkan tugas kelompok aja begitu ya. Apalagi udah mengelola kafe kayak gini nih. Gitu loh. Nah, Katio sebenarnya kalau ngomongin karyawan nih, sepenting apa sih kita sebagai owner ataupun manajer di suatu bisnis F&B untuk invest ke karyawan? Jadi bukan cuma di alat nih,
Kadang kan ada yang fokus equipment tapi menurutku penting karena penting ya. Invest di karyawan menurutku dari sisiku adalah training. Trainingnya itu. Kita misalnya kayak barista, kan di luar pasti ada yang namanya sekolah barista kayak gitu ya. Jadi ke barista kita di train ke sana, disuruh belajar. Kita invest, let's say kan bayarin course-nya mereka dong, untuk belajar dong. Nah, kalau mereka udah jadi lebih baik di sisi leadership maupun di sisi bikin kopinya, mereka pasti bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lain. Jadi misalnya awalnya mungkin daftar cuma barista, lama-lama aku jadiin supervisor, lama-lama aku jadiin gitu ya. aku lama jadiin site manager, aku lama-lama jadi head bar ya, kayak gitu-gitu loh. Kalau memang ada potensinya dan ada bakatnya, pasti kan kita bisa tarik ke situ. Jadi kita nggak perlu anggap aja ngambil dari luar kayak gitu, ngambil manajer yang udah berpengalaman gitu, pasti bayarannya lebih tinggi lah. Jadi mendingan kita nge-train sendiri, kayak akademinya kita sendiri lah gitu. Jadi ada sense of belonging juga ya karyawannya. Menarik. Nah, aku juga tadi kan Katio tuh bilang beberapa improvement dari kayak tadi yang healthy food tadi, healthy menunya itu berasal dari kritik atau kayak dari saran dari orang-orang ya. Nah, kalau di Nusantara sendiri metode apa sih yang dipakai buat kayak mendengarkan aspirasi tersebut? Iya. Apakah sebulan sekali ngasih survei apa atau gimana? Mungkin di kasirnya dikasih kayak notes gitu buat isi kritiknya kayak apa ya namanya? Harapan gitu ya, kertas harapan. Nah, biasanya sih saran-saran itu datang dari customer kita yang memang udah sering banget ke sini. Yang dalam sebulan tuh dalam seminggu tuh bisa kayak 3 kali 4 kali gitu datang ke sini. Memang kesehariannya di sini. Nah, aku secara khusus menugaskan kasirku itu untuk mengidentifikasi orang-orang itu. Jadi setelah orang-orang itu diidentifikasi, kita akan memberikan treatment khusus ke mereka. Misalnya dikasih voucher. Nah, atau dikasih minuman gratis misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu biasanya mereka akan open ke kita. Mereka akan cerita, aku sebenarnya kalau pagi ke sini pengen loh makan, cuman kok aku nggak merasa ada makanan yang ringan ya. Nah, kita kan jadi kayak, kita harus bikin makanan ringan nih, kayak gitu. Ya lengkap gitu ya. Bener. Atau kadang-kadang juga tergantung campaign-nya. Jadi ada orang sosial media kita juga. Misalnya campaign adalah ngisi Google Maps, tapi harus ngisi ulasan dulu. Nah, ulasan itu kan kita baca satu-satu. Masukannya dari situ sih. Jadi benar-benar tergantung apa yang kita racik lah, misalnya jadi sesuai marketing mungkin atau sesuai sosial media saat itu gitu. Wah, seru banget nih karena di obrolan kita hari ini. Kita udah ngulik-ngulik banyak banget nih. Mulai dari quality control, operasional, terus tadi financing juga ada dibahas. Finance tadi terus. Bahkan sisi HR pun ada ya. Iya, manage ini human resource-nya ya. Bener banget. Bener banget, dan ternyata gak cuman soal ngurusin equipment dan orang doang, tapi kita juga ngurusin finance nih buat kalau punya bisnis kayak gini ya. Bener. Nah, mungkin sebelum kita akhiri nih, Katio bisa kasih closing statement misalnya buat pesen ke teman-teman iFriends yang lagi nonton. Kalau misalkan dia mau buka bisnis baru nih, kira-kira tips and triknya apa gitu? Atau kata-kata yang perlu diinget nih apa nih kira-kira? Paling penting. Untuk teman-teman yang mungkin baru kepikiran pengen bikin bisnis atau buka bisnis, menurutku kalian harus note dan camkan hal ini di kepala kalian. Jadi menurutku di F&B itu ada yang namanya segitiganya F&B. Segitiga F&B. Satu itu adalah taste atau quality, 2 itu adalah service, 3 itu adalah price. Dan kalian tidak mungkin menempatkan 3-3 di posisi yang baik. Jadi kalau taste-nya bagus, servisnya bagus, harganya pasti mahal. Ya. Jadi emang harus dipilih salah satu. Bukan dipilih salah satu, cuma dicari keseimbangan di antara ketiga itu. Makanya aku bilang segitiga, kan segitiga kadang narik ke sana, narik ke sini. Harus dibikin kurang lebih biar sama sisi gitu ya. Jadi dicari price point yang paling baik, quality atau taste yang paling baik, service yang paling baik. Oke, makasih banget Katio untuk waktunya buat sharing-sharing ke kita dan iFriends yang lagi nonton. Betul, semoga cerita dan pengalaman Katio tadi dan insight yang kita dapetin bisa berguna buat iFriends, buat kita semua. Betul, karena iNext adalah Ikama. Dan dengan Ikama, we share to inspire. Oke.